Allah Subhanahu wa taala. So, buat ketua kelasnya dulu ya, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Jawab. Udah semua belum? Dibagi. Satu. Udah semua? Udah. Ya. Nah ini kita pakai yang namanya billboard atau yang namanya papan angka ya. Papan angka. Kalau misalnya berhentinya di nomor berapa nanti ada reward dari Bapak ya, lumayan ya. Ada 12, jumlahnya 12 ya. Iya, Pak. Ngerti nggak? Sudah siap ya? Kita putar dulu. Nomor 1 siapa? Ada tiga. Nomor 1 siapa? Nomor 3 1 ada 3 orang. Satu ini satu lumayan. Udah sobek ya? Ya. Lanjut. Nomor berapa? Nomor berapa? 7. Nomor 7. Iya. Ada enggak? Nomor 7 ada 3 orang. Ada 2 ya? Nih. Nggak ada lagi, satu lagi. Nggak ada. Satu kali lagi ya. Yang belum berdoa. Ya, 1, 2, 3. Ya, sebelum ke materi, Bapak bagi kelompok dulu ya. Kelompok pertama itu tentang sejarah virus ya. Ini kelompok pertama tentang sejarah virus. Yang kedua tentang ciri-ciri virus. Kelompok ketiga tentang replikasi virus ya. Udah ya. Kita lanjut ke materi. Ya. Ini bisa dibuka di buku paketnya ya. Di sana ada yang namanya tentang sejarah virus atau penemu virus ya. Awalnya adalah Adolf Meyer itu adalah penemu virus pada tumbuhan apa? Pada tumbuhan apa? Mayat. Tumbuhan tembakau ya. Tembakau itu namanya adalah apa? Bercak putih ya. Ada nggak di situ? Ya, virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman itu pada tahun 1883 saat sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Nama virusnya adalah mosaik atau mozaik ya, pada bintik-bintik pada daun yang putih itu ya. Suka lihat ya? Suka ya? Nah ini ada gambarnya seperti ini ya. Gambarnya dari yang berpenyakit atau misal tumbuhan yang sehat atau yang tidak sehat ya.
nanti disemprotkan ke tumbuhan yang hidup atau yang sehat, ya lama kelamaan akan terserang atau terjangkit yang namanya virus ya. Nah kalau ini virus ini adalah menemukan lagi ya, yang namanya virus itu disalin melalui saringan yang kecil ya. Lubangnya kecil tapi ya bisa masuk ke dalam saringan tersebut atau bisa lolos ya. Nah gitu, berarti virus ukurannya sangat kecil daripada bakteri ya. Nah ini contohnya ya. Contohnya ini adalah ya, step by stepnya ada di depan semua, bisa dilihat ya. Selanjutnya yang terakhir, nah ini penemu yang terakhir sejarah adalah Wentworth Bentley ya. Kemudian pada tahun 1935 seorang ilmuwan Amerika berhasil mengkristalkan ya, berarti virus bisa dikristalkan atau bisa tetapi sekaligus membingungkan. Sel makhluk hidup yang paling sederhana pun tidak dapat dikristalkan, yang namanya adalah tobacco mosaic atau virus ya. Nah itu tentang sejarah atau penemu virus ya. Bisa dipahami? Bisa ya, nanti bisa dieksplor lagi ya. Sekarang banyak media-media yang untuk belajar ya. Selanjutnya tentang ciri-ciri virus. Ciri virus yang pertama itu adalah virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit atau intraseluler obligat ya. Berarti virus kalau misalnya tidak ada organisme tidak bisa akan hidup. Makanya ya, tadi kan sejarah penemuannya adalah ditemukannya bercak-bercak putih ya, mozaik pada tumbuhan apa? Tumbuhan tembakau ya. Terus yang kedua, virus memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lainnya. 3, nama virus tergantung pada asal nukleat yang menyusun genom atau materi yang partikel genetik, sehingga terdapat virus dan virus DNA, atau berarti itunya ada dua ya, ada virus DNA dan virus RNA ya. Keempat, virus tidak memiliki enzim atau metabolisme, tidak memiliki ribosom atau perangkat atau organel sel lainnya. 5, tiap tipe virus harus dapat mendeteksi beberapa jenis inangnya tertentu ya. 6, virus tidak dikendalikan sel karena hanya berisi partikel penginfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus dalam lapisan pelindung. Berarti kalau misalnya sudah terinfeksi, berarti otomatis yang namanya semua makhluk hidup akan terkena yang namanya virus ya. Makanya hati-hati yang namanya virus ya. Bisa kita ambil contohnya adalah kalau misalnya orang yang punya penyakit influenza ya, ngerti ya? Nanti lama-lama kalau misalnya minum bareng atau apa gitu ya, nanti lama-lama bisa menular. Nah gitu, contohnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada organismenya, virus itu nggak bakal bisa hidup ya. Tapi nah ini ya ukuran virusnya. Tadi ukuran virusnya antara paling kecil dari bakteri, ukurannya adalah sekitar 20 sampai 300 mililitron ya. Jauh lebih kecil dari ukuran bakteri ya. Nah kalau ini tentang bentuk virus ya. Bentuk virus bisa dilihat di buku juga ada ya. Sama nggak? Sama ya. Nanti bisa dibaca lagi, dieksplor lagi tentang yang namanya bentuk-bentuk virus ya. Nah ini strukturnya.
struktur virus. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA dan RNA yang dikelilingi suatu protein pelindung yang disebut kapsid ya. Kapsid itu bagian strukturnya yang paling atas tuh ya. Ada yang namanya kepala, ada leher ya, ada bagian-bagian bawahnya. Nanti kita bisa praktekkan ya bagian di kelompok 3 kalau nggak salah ya, tentang replikasi virus ya. Nah, ini ya, kenapa virus disebut intraseluler obligat ya? Karena virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok sehingga disebut parasit. Yang namanya parasit selalu apa namanya? Sifatnya parasit merugikan bagi organisme lainnya. Ingat ya, parasit. Berarti kalau bisa jadi orang jangan seperti parasit ya. Kayaknya merugikan, ada gitu kan, yang menguntungkan batu tapi merugikan diri sendiri ya. Terus virus yang terrealisasi dari sel inangnya tidak mampu hidup lama dan berproduksi. Hal ini disebabkan karena virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme sendiri dan tidak memiliki ribosom untuk mensintesis protein. Ya, penularan virus dari suatu sel inang ke sel lainnya dapat terjadi secara langsung. Penularan virus secara langsung dapat terjadi melalui udara, air, darah, lendir, media lainnya. Sementara penularan virus secara tidak langsung terjadi perantara vektor atau hospes perantara ya. Kemarin ya kita sudah yang namanya pada tahun 2000 berapa? 2019 kita flashback ke belakang 2019 sampai 2000 berapa? 2020 ya, lumayan. Berarti Indonesia mengalami yang namanya virus apa? Virus corona. Nah, itu adalah yang diserang adalah sistem perlindungan tubuhnya masing-masing. Kalau misalnya metabolismenya oke ya, kalau misalnya sudah biasa yang diserang apa? Sistem pernapasannya dari hidung sampai ke sini semua biasanya mengalami apa? Mengalami sesak awalnya ya, sesak nafas. Tapi kita alhamdulillah ya masih diberi panjang umur sampai tidak terkena yang namanya virus corona. Tuh hati-hati ya, makanya harus bisa menjaga daya tahan tubuhnya masih untuk menghindari yang namanya serangan penyakit atau virus-virus yang berbahaya ya. Ini ya, reproduksi virus ya adalah kemampuan virus untuk berkembang biak yang memerlukan lingkungan yang hidup. Dalam hidupnya, virus mengalami siklus atau daur hidup yang akan dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Apa sih Pak perbedaannya? Nah, sini ya. Di sini ada yang namanya daur tiap definisi tiap daur ya. Bisa dibaca ya. Ini daur litik itu adalah virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi itu. Menghancurkan sel induk berarti yang itunya mati, semuanya mati, dikuasai oleh yang namanya virus untuk bereproduksi ya. Daur litik terdiri dari beberapa fase, antara lain fase adopsi, injeksi, sintesis ya, ascending dan litik ya. Daur lisogenik itu adalah virus tidak menghancurkan sel induk setelah memproduksi, tapi berintegrasi dengan DNA sel induk. Jadi virus akan bertambah banyak pada saat sel inang membelah. Fase-fase dalam daur lisogenik antara lain fase pengulangan, replikasi, sintetis ya, perakitan dan litik ya. Nah itu ya, tujuan pembelajarannya adalah tentang virus itu. Berarti kalian harus bisa mengetahui ya apa itu virus, itu ya yang disebabkan oleh penyakit yang namanya virus ya. Ya udah sekarang ya kita di sini ya.
Di sini nanti yang kelompok 1 itu tentang tugasnya adalah tentang sejarah virus ya. Sejarah virus. Kelompok 2 tentang ciri-ciri virus ya. Boleh lihat di bukunya masing-masing ya. Nama kelompoknya boleh ditulis ya. Apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 14 berarti ya. So, sekarang boleh dikerjakan ya kelompoknya masing-masing tentang materi yang sudah dibagi ya. So, ini dulu. Ayo bacakan. Dan ya, mau perhatikan semuanya ya. Ini dari kelompok 1 akan menerangkan hasil dari ya tentang yang namanya apa tadi? Sejarah virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 sejarah virus
Yang pertama di sini ada Adam Mayer. Pada tahun 1883, ilmuwan asal Jerman ini mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Yang kedua ada Dmitri Minkowski. Pada tahun 1892, ilmuwan asal Rusia ini melakukan percobaan dengan menyaring hutan tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Yang ketiga ada Martinus Beijiremi. Pada tahun 1897, ilmuwan asal Belanda ini melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang baik. Yang keempat ada Wendell Berendit Stanley. Pada tahun ini juga ada salah satu contoh tanaman tembakau yang terkena virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus. Apaan? Pastikan ciri-ciri virus. Satu, virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan dari isi kepala ini dilindungi oleh plastik, yaitu sebuah protein yang tersusun oleh protein. Tiga, ekor. Fungsi untuk menempel pada sel yang terdiri atas rambut. Ekor berfungsi melepaskan diri pada sel inang dan pakan yang berisi jarum. Berfungsi untuk menyimpan DNA dalam SPTI antena DNA di dalam vaksin. Presentasi dari kami sebagai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ada anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang definisi daur litik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Daur litik terdiri dari beberapa fase, antara lain fase adsorpsi, injeksi, sintesis, assembly, dan litik. Ada juga daur lisogenik. Daur lisogenik, virus tidak menghancurkan seinduk setelah reproduksi, tapi berintegrasi dengan DNA seinduk. Jadi, virus akan bertambah banyak pada saat sel inang membelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah bisa mengetahui yang namanya tentang materi virus. Ya, itu makanya kalau misalnya nanti ya kita memberi pertemuan selanjutnya ya. Nanti kalau misalnya masih ada bagian yang didapati boleh gitu ya. Explore lagi ya masalah tentang virus ya. Ada virus yang merugikan, ada yang bisa menguntungkan. Tidak semua virus itu bisa merugikan ya. Ada yang bisa menguntungkan dan merugikan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi penyakit S adalah penyakit yang menyerang apa? Menyerang apa? Bagian apa? Bagian kelaminnya masing-masing. Nah itu makanya harus dijaga ya, dijaga alat vitalnya jangan sampai terkena yang namanya, apalagi kalau misalnya pergaulan bebas ya, remaja sekarang ini ya yang namanya pergaulan bebas sudah raja lela, nggak di kampung nggak di kota ya. Nah, makanya awalnya kalau misalnya penyakit sampai di sini ada yang kan ya tentang masalah atau tentang materi virus ini ada nggak? Kalian sudah bisa yang namanya mengetahui jenis-jenis virus, sejarah penemuan virus ya. Makanya nanti bisa dieksplor lagi ya di pertemuan selanjutnya ya. Sampai di sini ada pekan ya? Ada pekan lagi nggak? Ada.
Benar. Kalau ada ditanyakan ya pasti bilang di topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.